Tenang buat sahabat saya dong. Inyoman Sungada dan juga Ketut Suaryana. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk mereka. Ini lagi buat apa sih Pak? Pak Nyoman, Pak Ketut ini buat apa sih? Ikan marlin. Ikan marlin ya. Tapi ini belum jadi ya, lagi proses pembuatannya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita ingin ajak sahabat yang di studio juga sahabat yang di rumah untuk melihat bagaimana kehebatan dari kedua sahabat saya ini. Ini dia. Patung dari pahatan balok es salju ini berhasil meraih juara 2 kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang pada Februari 2020. Dua di antara 3 pemahatnya adalah Inyoman Sungada dan Ketut Suaryana. Bagi Nyoman, kemenangan itu bukan kali pertama. Pria kelahiran Pecatu, Bali 11 Desember 1961 ini sudah 7 kali menang di kejuaraan dunia. Mulai dari juara 3 dunia di Harbin, Cina tahun 2013, sampai juara dunia untuk kategori Best Skill di Harbin, Cina tahun 2020. Sementara untuk Ketut yang baru memahat balok es salju di tahun 2016, ini merupakan gelarnya yang ketiga. Bermula menjadi Artist Choice di Nagoya, Jepang pada tahun 2018, hingga juara 3 dunia di Jepang tahun 2020. Bagi Nyoman dan Ketut, perbedaan iklim menjadi tantangan tersendiri. Maklum, Indonesia tak kenal musim dingin bersalju, tapi dengan latihan ketahanan fisik, mereka berhasil mengatasinya. Wah, ini ngobrol-ngobrol ya Pak sambil nyesain ini ya, ikan marlinnya ya. Tapi kalau dilihat kan saya ngelihat Pak Ketut sama Pak Nyoman ini 2 orang Indonesia yang kita punya musimnya cuma 2 gitu. Musim hujan sama musim panas. Bela-belain ikut lomba, mahat es balok dan salju di luar negeri, menang lagi. Ini latihannya gimana sih Pak Ketut? Kalau soal latihan, kita sebenarnya tidak terlalu... latihan biasa-biasa saja. Karena kita masing-masing sudah punya bakat. Oke. Jadi latihan yang paling pokok adalah gimana pakai baju yang tebal, berjalan dengan baju yang tebal dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak latihannya adaptasi dengan suhu tubuh kita sendiri ya Pak ya? Betul. Karena di sana dinginnya kayak gimana sih Pak? Kalau di ikut lomba di internasional gitu di Harbin? Kalau kemarin di Harbin sempat minus 24. Minus 24. Iya, jadi bulu mata kering, terus air mata kering, mengedipkan mata pun sulit. Sulit gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak belajar adaptasi gitu ya. Kalau ini sudah lebih, ini ada latihannya juga nggak memahat dan lain sebagainya? Kita lebih banyak ke teori saja di studio kita dengan tim. Hanya gimana skalanya berapa, kali berapa gitu. Saya lihat Pak Nyoman asik aja gitu ya, kayak udah tahu apa yang mau dipahat dan lain sebagainya. Ini udah intuisi kali ya, udah kebiasaan gitu ya. Saya rasa kalau lihat ini bawahnya pengen sirup mana Nggak ya Pak ya? Iya. Nah kalau Pak Ketut sama Pak Nyoman ini sebenarnya udah berteman. Saya taunya kan tadinya enggak ya, jadi pesaing kan? Dulunya Pesaing, sekarang akur. Layaknya sahabat bahkan jadi satu tim ya untuk berlomba di internasional ya. Kok bisa ceritanya dari pesaing? Tadinya memang pesaing, terus terang aja boleh dikatakan dia adalah musuh terberat saya. Jadi dulu setiap ada kejuaraan, giliran ini dapat. Kalau enggak dia dapat 1, saya dapat. Dia dapat 2. Pokoknya giliran gitu. Giliran ya. Akhirnya ketika sudah udah umur, saya punya anak nggak nurun bakat. Nah, dia juga begitu. Akhirnya saya bentuk gimana kalau cari anak-anak muda yang punya bakat seni, kita kumpulin, kita ajarin. Ngajaknya rival terberat lo gitu ya. Pak Nyoman gitu. Akhirnya dari situ salaman. Mari kita bangun anak-anak. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ketut dan Pak Nyoman. Dari rival jadi teman begitu ya Pak ya. Dan akhirnya ada proses ini nggak Pak?
kesulitan nggak ketika tim A jadi tim untuk berlomba di internasional? Nggak ada sama sekali. Jadi udah masing-masing sudah ini ya, sudah tahu watak ininya. dan ini ya kurang lebih jalan pikirannya gitu ya. Iya. Nah, saya boleh diajarin nggak? Ini saya ngeliat Pak Nyoman asik banget dari tadi. Ini ngerjain apa sih? Badannya ikan marlin ya Pak ya? Betul ya? Betul. Supaya lebih apa? Langsing. Lebih langsing. Kalau saya belajar gimana nih Pak? Belajar. Silakan. Oke, ini beneran nih. Beneran, kenapa Oke, enggak? ntar saya ngerusak lagi ikan marlinnya. Enggak kan ya? Enggak. Oke. Jadi ini bentuknya V gitu Iya, ya. bentuknya jadi, V. Oke. Jadi ini biasanya untuk bikin Sirip gitu ya. bikin sayap dan Oke. lain sebagainya. Jadi ini begini fungsinya. Oke, saya coba dulu ya Pak. Ayo silakan. Ini. Oke. Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa. Itu yakin nih Pak ya? Bukan Iya. menghancurkan ya? Bukan Enggak, ya? enggak. Ya. Kok gitu ibu-ibu? Wah patah. Nama pressure. Bukan didoain. Oke. Oke. Ya, oke. Ya, bukan yang utama lah ya. Bisa, itu sudah ya? benar. Waduh. Wah, kayaknya kita nambah nih anggota Waduh. satu lagi tahun depan. Padahal bikin cuma bawahnya doang. Kalau siripnya gimana Pak? Jadi mesti tahu juga Ya. anatomi ya. Tiba-tiba mendadak kan izin ya Pak ya? Ya, jadi ini umpamanya dia terbukanya ke situ, Ya. garisnya kemana arahnya. Oke. Kalau dia agak kuncup berarti garisnya turun Oke. gitu. Pernah nggak ada kejadian ketika sama Pak Nyoman gitu lagi mahan, mungkin Pak Nyoman bisa jawab. Terus ini lagi gini nih, putus siripnya. Saya punya kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Waktu itu kita bikin ayam dengan sangkarnya. Oh, ayam dengan sangkar. Tahu-tahu kakinya putus. Di dalam lomba itu kriterianya tidak boleh pakai air. Iya. Kalau nyambungnya itu bisa pakai air sebenarnya. Oh, tapi nggak boleh ya? Tapi dalam nggak lomba? boleh. Oke. Apa yang terjadi? Wah, gimana ini? Saya noleh-noleh gini. Ada Pak Panita tidak ada di belakang. Saya pakai ludah. Klek. Lengket langsung. Yang penting lengket ya, yang penting lengket. Tenang buat Pak Nyoman. Benar, itu pengalaman yang luar biasa. Untung jurinya nggak dalam lomba juga ikut membawi gitu ya? Waduh, nggak ya? Tapi itu boleh? Sebenarnya boleh atau? Sebenarnya nggak boleh. boleh. Kalau pakai air nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya, kalau nyambung itu sebenarnya udah dikurangi. Tapi efektif waktu itu nyambung? Nyambung. Karena ludah kan air juga. Nah, kalau udah terbiasa Pak Nyoman sama Pak Ketut kan 2003 selama ini memahat es balok ya. 2013 kenapa memberanikan diri untuk memahat salju? Itu apa tingkat kesulitannya bedanya es balok dengan salju? Iya, satu yang pertama adalah bagi kita di Indonesia, terutama di iklim tropis itu adalah menghadapi cuaca dingin. Betul. Karena terus terang cuacanya ekstrim banget. Iya. Waktu 2013 itu saya pernah sampai minus 35. Betul. Di sore hari itu jam 3 sampai jam 7 malam itu kita udah nggak bisa ngomong. Lidah itu sudah terasa kaku. Iya. Kita kalau ngomong dengan teman kita ambil pahat, diketok gitu, noleh baru, tutup. Nggak bisa ngomong, bibirnya udah kaku. Itu pengalaman yang paling, cuaca paling ekstrim sekali waktu itu. Jadi itu yang pertama. Jadi di samping ekstrimnya cuaca, kita menghadapi media yang sangat besar. Betul. Medianya itu tingginya sampai 4 meter, diameternya 3x3. Oke. Itu pun biasanya kita lakukan sebelum kita lomba itu kita latihan dulu sama anak-anak di rumah. Jadi kita buat dari miniatur kecil, kita latihannya pakai styrofoam. Jadi untuk ketahanan fisik mereka, kita masukkan mereka dalam pelisar. Kita punya di rumah itu pelisar ukuran 4x3 dengan minus 19. Jadi mereka kita masukkan ke situ dalam sehari jam 12 makan siang masuk lagi ke sana. Jadi di dalam dia mengerjakan sesuatu. Sambil latihan untuk ini ya, Benar, adaptasi dengan ketahanan fisik. Jadi kalau misalnya tangannya kedinginan berarti slopnya kurang tebal. Kalau badannya kedinginan berarti bajunya perlu ditambah. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Nyoman dan juga Pak Ketut, nampaknya udah jadi nih ya. Dari tadi Bapak udah menyelesaikan, ada lebih semakin detail gitu ya, udah ekor, kita udah lihat dan sirip dan lain sebagainya dari ikan marlin ya. Tepuk tangan dong buat karya dari Pak Ketut dan Pak Nyoman. Nanti usai jeda pariwara,
Kita akan kasih tantangan buat Pak Ketut Pak Nyoman untuk kalau es balok kan udah biasa ya Pak ya. Bagaimana kalau ngukir buah? Boleh. Ya kan? Dan sementara Wets, sahabat saya yang tadi sudah hadir, kita kasih tantangan mengukir dan memahat es balok. Wah, kita cross challenge ya. Jadi Anda yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Michael Chandra. Luar biasa. Ini dia hasil kolaborasi dari Mas Wet, Pak Nyoman dan juga Pak Ketut.